Halo semuanya, perkenalkan aku Tiara Firda Alzahra dari Wirasakti 2023. Nah, di sini aku akan memberikan pembekalan tugas rekayasa lalu lintas atau RLL. Nah, untuk RLL sendiri itu tahapan tugasnya ada survei lalu lintas, kemudian analisis data dan perhitungan, lalu ada penyusunan laporan. Nah, untuk survei lalu lintas itu, alat yang digunakan ada aplikasi Click Counter. Ini tuh untuk menghitung volume kendaraan. Nah, nanti tampilan aplikasi Click Counter-nya itu seperti ini, yang ini. Nah, nanti tampilannya kan seperti ini. Ini kalian bisa sesuaikan lagi judulnya, bisa diganti sama kendaraan kalian seperti SM itu sepeda motor, kemudian MP mobil penumpang, sama KS kendaraan sedang. Nah, nanti ketika ada kendaraan yang lewat di lajur kalian, itu kalian bisa klik plus 1 ini, nanti ini akan berganti. Kemudian ada stopwatch. Stopwatch itu alat digunakan untuk menghitung waktu tempuh saat kalian survei nanti. Kemudian ada Strava, itu untuk mengukur jarak. Nah, kemudian ada meter and roll, itu untuk mengukur geometri. Lalu, untuk rencana survei lalu lintas, itu identifikasi data utama dan data pendukung, itu seperti kondisi lokasi survei kalian seperti apa, kemudian penetapan metode, waktu, jumlah personil, dan penempatan tugasnya. Nanti kalian akan melakukan pilot survei terlebih dahulu sebelum melakukan survei, itu sekitar 15-30 menit. Nah, pilot survei itu nanti kalian akan mencoba untuk mensimulasikan survei kalian nanti di jalan kalian nanti. Nah, setelah kalian merencanakan ini, kalian bisa buat sketsnya seperti ini. Nah, ini contoh sketsnya, kalian bisa mengatur berapa personil yang ada di sini, misal di pendekat-pendekat sini. Ini untuk menghitung SM lurusnya itu berapa orang, terus SM ke kiri, lalu KS sama MP-nya. Kemudian pendekat-pendekat yang lainnya juga begitu. Kemudian untuk yang ruas, ini seperti ini. Jadi untuk ruas itu nanti menghitung 3, yaitu kecepatan, volume, dan hambatan. Nah, untuk volume itu seperti menghitung volume simpang. Jadi nanti kalian hitung volume kendaraan yang melewati jalan tersebut. Kemudian, nah ini kan volume berarti ada 2, yang lewat sini sama yang ke arah sini. Kemudian ada kecepatan, itu menghitung waktu tempuh kendaraan yang melewati jarak tertentu. Misalnya ini ada jarak 50 meter. Nah, ini garis mayanya di sini sampai sini. Nah, ini kalian hitung waktu tempuh kendaraan yang lewat di 50 meter ini. Lalu untuk hambatan itu, nah ini untuk mempermudah kalian dalam melihat hambatan itu, kalian bisa menaruh anggotanya di sini. Nah, kalian bisa melihatnya di sebelah sini. Nah, kalau kalian menghitungnya yang di sini kan mungkin agak kesusahan ya untuk nengok-nengoknya. Nah, ini kalian bisa menghitung hambatannya tuh yang di seberangnya sini. Nah, untuk hambatan itu tipe kejadian hambatan sampingnya itu ada pejalan kaki, kendaraan berhenti, kemudian kendaraan masuk jalur, lalu kendaraan keluar jalur, dan kendaraan lambat. Nah, untuk pejalan kaki itu bisa pejalan kaki yang nyebrang ataupun yang ada di pinggir kanan kiri. Kemudian ada kendaraan berhenti, itu seperti kendaraan parkir. Lalu ada kendaraan masuk jalur tuh berarti kendaraan yang masuk ke ruas kalian nanti, yang ini kan ada 2 ini. Nah, misal ini dari sini, terus nanti kendaraan masuk tuh berarti misal dari sini, terus masuk jalur ke kalian nanti, putar balik gini, atau dia bisa aja belok ke sini terus masuk ke gang yang ada di sini. Nah, yang sebaliknya juga kayak gitu. Kalau yang keluar kan berarti ini ada motor di sini, di lajur kalian, terus nanti dia keluar dari lajur kalian, misal ke kanan sini untuk putar balik atau masuk ke gang. Nah, kemudian untuk kendaraan lambat, itu kendaraan yang membuat kendaraan lain menurunkan kecepatan. Jadi misal di jalan sini kan kecepatan rata-ratanya tuh misal 60. Nah, terus ada suatu kendaraan tuh, misal ada kendaraan KS, kendaraan sedang, itu jalannya lambat dan membuat kendaraan yang lain tuh
mengerem atau melambatkan kecepatannya. Nah, nanti yang kendaraan sedang ini bisa kalian hitung sebagai hambatan. Kemudian untuk data yang dikumpulkan itu pada simpang bersinyal ada data volume kendaraan, untuk sepeda motor itu SM, lalu mobil penumpang itu seperti mobil. Kemudian untuk kendaraan sedang ini kayak truk dan truk besar. Nah, untuk klasifikasi kendaraan sedang nanti kalian bisa cari-cari di PKJI itu ada. Nah, ini dihitung per 15 menit selama 2 jam. Jadi, kalian kan nanti surveinya selama 2 jam, semisal ya, 16.00 sampai 18.00. Nanti kalian bagi tuh per 15 menitnya. Jadi 15 menit pertama tuh misal 16.00 sampai 16.15, terus 15 menit kedua itu 16.15 sampai 16.30. Itu tiap interval 15 menit itu kalian akan mengumpulkan data baru lagi. Nah, misal di penghitungan volume, kalian kan pakai click counter. Nah, di sini tuh kalian harus menghitung datanya per 15 menit. Misal udah 16.15, nah itu kalian harus screenshot ini datanya, kemudian di reset, terus kalian nanti akan kalau di reset ini berarti akan menghitung data baru lagi. Nah, terus begitu sampai 15 menit berikutnya. Kemudian pengukuran geometri simpang dan hambatan samping. Nah, untuk geometri simpangnya itu kalian bisa mengukur bagian lebar pendekatnya, kemudian seperti ini. Ini lebar pendekatnya itu, ini kalian bisa tarik garis di sini. Misal kalian pakai meteran, itu kalian bisa pakai meteran ke sini, terus kalian bisa tandain di sini atau di sini. Nah, ini kalian tarik meteran lagi ke sana 10 meter. Nah, setelah ditarik tadi, kalian tandain lagi, terus kalian hitung lebar yang ada di tadi garis tadi. Nah, nanti akan diperoleh lebarnya berapa yang ada di sini. Yang sini juga gitu, sini gitu, sini juga gitu. Kemudian identifikasi pengaturan fase dan waktu isyarat itu berarti kalian nanti akan menghitung waktu isyarat seperti lampu lalu lintas, itu hitung bagian lampu merah dan lampu hijaunya. Nah, ini di PKJ itu waktu isyarat apel ada waktu merah semua dan waktu hijau hilang total. Kemudian ada waktu siklus dan waktu hijau. Nah, untuk fasenya ini kalian hitung untuk yang merah, kemudian hijau, terus yang kuning, waktunya berapa aja. Terus, untuk yang ruas itu melakukan pencatatan waktu tempuh per 5 menit selama 2 jam. Jadi nanti kalian akan menghitung waktu tempuh kendaraan per 5 menit selama 2 jam. Nah, itu minimal ada 30 data per jenis kendaraan. Jadi, setiap jenis kendaraan kalian harus menghitung minimal 30 data kendaraan. Nah, itu setiap 5 menit. Jadi kayak yang tadi aku bilang untuk yang simpang 15 menit, nah ini juga dibagi menjadi per 5 menit. Jadi misal 16.00 sampai 16.05, terus 16.05 sampai 16.10. Nah, itu kalian akan memperbarui data terus tiap 5 menit. Lalu mencacah volume kendaraan SM, MP, dan KS di salah satu ruas per 5 menit selama 2 jam. Nah, ini untuk volumenya. Kalau tadi kan waktu tempuh, yang ini volumenya. Kemudian melakukan pengukuran geometri. Nah, ini untuk ruas kalian menghitung geometri bagian lebar bahu, lebar lajur, lebar jalur. Kemudian jika ada curb atau median, kalian juga harus mengukur itu. Kemudian ada analisis dan data perhitungan. Di sini setelah kalian melakukan survei, kalian harus memasukkan data dan mengolah data tersebut. Nah, yang pertama itu karakteristik aliran lalu lintas pada ruas. Di sini akan dilakukan perhitungan dan analisis data kecepatan, kemudian volume, lalu data kerapatan lalu lintas atau density, kemudian pemodelan hubungan SMS, flow rate, dan density menggunakan metode Green-Shield. Nah, untuk data kecepatan yang dihitung itu ada spot speed,
kemudian ada TMS, SMS, histogram, dan kecepatan 85 persentil per jenis kendaraan dalam km per jam. Kemudian ada juga yang seluruh kendaraan dalam km per jam. Nah, untuk yang pertama, spot speed itu kecepatan dalam jarak tertentu yang ada di jarak tersebut. Nah, itu rumusnya V sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, ini contoh tabelnya seperti ini. Nah, kalau kalian kan di ruas per 5 menit, jadi ini bisa disesuaikan lagi 5 menit, ini 10 menit, gitu. Nah, ini setelah dibagi jarak per waktunya, ini kalian ubah menjadi kilometer per jam. Dikonversi menjadi kilometer per jam. Setelah itu, kalian menghitung TMS. Nah, TMS itu rata-rata kecepatan dari seluruh kendaraan yang melewati suatu titik pada jalan selama periode waktu tertentu. Nah, rumusnya TMS itu jarak dibagi waktu, terus dibagi jumlah kendaraan yang diamati. Nah, kalau aku di sini pakainya langsung spot speed, karena kan tadi jarak dibagi waktu itu spot speed ya, jadi aku pakai data spot speed. Seperti ini tabelnya. Nah, karena ini aku per sesinya 15 menit, jadi seperti ini. Nah, nanti kalian bisa pakai sesinya tuh per sesi berarti 5 menit. Kemudian untuk menghitung SMS-nya, itu rata-rata kecepatan kendaraan yang menempati suatu segmen atau bagian jalan pada interval waktu tertentu. Itu SMS sama dengan jarak dikali jumlah kendaraan diamati dibagi dengan waktu. Nah, ini seperti ini contohnya. Lalu untuk histogram dan kecepatan 85 persentil itu, contoh perhitungannya, kecepatan 85 persentil itu merupakan kecepatan yang digunakan oleh 85 persentil pengemudi yang diharapkan dapat mewakili kecepatan yang sering digunakan pengemudi di lapang. Nah, contoh perhitungannya itu yang pertama kalian harus menentukan interval terlebih dahulu. Diperlukan perhitungan rentang atau jarak kecepatan maksimum dan minimum, kemudian banyak kelas dan interval kelas dengan rincian rumusnya seperti ini. Kemudian menentukan nilai interval setiap kelasnya. Nah, ini contoh perhitungannya. Ini kalian cari interval rata-ratanya dulu. Kemudian kalian cari frekuensinya. Nah, frekuensi itu antara interval ini dengan kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Ini kilometer per jam. Nah, ini kan kalian udah konversi ke kilometer per jam. Nah, ini untuk rentang jaraknya, kemudian banyak kelasnya seperti ini. N itu berarti kan jumlah datanya. Hasilnya ini, kemudian ini yang intervalnya hasilnya ini. Nah, setelah ditentukan frekuensinya tadi, setelah itu menghitung frekuensi kumulatifnya. Itu frekuensi kumulatif. Nah, setelah itu menghitung frekuensi dalam persen, kemudian yang kumulatif dalam persen juga. Setelah itu kalian bisa bikin grafiknya seperti ini. Nah, grafik ini tuh dari data yang ini interval rata-rata sama persen frekuensi kumulatif. Setelah itu kalian menentukan kecepatan persentil 85 tadi dengan cara grafis memakai ini, grafik ini. Kalian bisa langsung tarik garis aja di 85, terus memotong sini, lalu tarik garis ke bawah di sini. Nah, kira-kira di sini itu kan pada interval 35 sampai 39. Nah, ini kalian bisa hitung interpolasinya menggunakan rumus forecast di Excel. Yang 35, 39 sama persen FK-nya berarti ini. Terus nanti akan ketemu kecepatan pada persentil 85. Setelah itu kalian menghitung histogramnya, membuat histogramnya dengan rumus seperti ini. Di Excel ini antara interval dan frekuensinya.
Nah, setelah itu kan kalian harus membuat berarti per jenis kendaraan berarti SM, MP, KS. Setelah itu untuk semua jenis kendaraan itu berarti total kecepatan seluruh jenis kendaraan tadi dibikin lagi tabel seperti ini, frekuensinya dihitung lagi, kemudian dibuat grafik dan histogramnya. Nah, kemudian untuk perhitungan dan analisis data volume ruas, itu yang pertama ada rekapitulasi volume setiap jenis kendaraan per 5 menit selama 2 jam dalam satuan kendaraan per 5 menit beserta grafiknya. Kemudian ada volume per jam, volume jam puncak, dan penentuan jam puncak, lalu ada PHF dan flow rate, serta distribusi pergerakan. Nah, setelah kalian menghitung volume tadi, kalian kan berarti menghitung volume untuk weekday dan weekend. Nah, setelah itu kan juga membaginya menjadi arah menjauhi simpang dan menuju simpang. Nah, kalau ini kan berarti rekapitulasi semuanya. Ini untuk SM, MP, KS. Setelah itu untuk jamnya kalian bisa sesuaikan lagi, berarti 16.00 sampai 16.05 dan seterusnya. Lalu totalnya untuk semua jenis kendaraannya, ini dijumlah semua. Seperti ini. Kemudian setelah memasukkan semuanya, kalian bikin grafik fluktuasi volume SM. Nah, kalau ini aku pakainya udah pakai yang SMP per 15 menit. Nah, kalau buat kalian, aku nggak tahu sih ketentuannya bakal yang kendaraan atau SMP. Kemudian, untuk menentukan volume per jam, volume jam puncak, dan penentuan jam puncak, itu kalian pertama-tama mencari dulu penentuan faktor nilai EMP kendaraan. Nah, itu caranya kalian buat menjadi volume per jam. Nah, volume per jam itu nanti kan tiap sesinya kan berarti 16.00 sampai 17.00, kemudian 16.05 sampai 17.05. Itu kalian tambahin seperti ini. Nah, ini misalnya seperti ini. Ini kan 16.00 sampai 17.00. Ini kumulatif dari ini 16.00 sampai 17.00 yang ada di sini. Dari 4 data ini. Kemudian yang untuk yang 1 jam berikutnya seperti itu, untuk yang sesi 2 16.15 sampai 17.15, lalu sesi 3 juga seperti itu dan seterusnya. Nah, itu dihitung untuk SM, MP, dan KS-nya. Kemudian kita jumlah semuanya, semua sesi. Kemudian ini kan ada yang menuju sama menjauhi simpang. Terus dihitung volume lalu lintas total dua arahnya, itu berarti jumlah sama yang menuju dan menjauhi. Setelah ditotal semuanya, itu kan kalian bisa klasifikasikan di PKJI. Nah, di PKJI nanti kalian bisa lihat karakteristik jalan kalian yang mana. Ada yang perkotaan, luar kota, sama jalan bebas hambatan. Nah, itu tergantung tipe jalan kalian apa. Nah, ini misal jalan perkotaan, ini ada derajat kejenuhan dan EMP. Nah, ini kan misal volumenya lebih dari 1.800. Berarti nanti faktor EMP-nya untuk yang KS segini, kemudian SM-nya segini. Nah, lalu setelah diketahui faktor EMP-nya, kalian bisa mengkonversi dari volume kendaraan per jam menjadi SMP per jam itu dengan volume kendaraan per jam dikali dengan faktor tadi. Nanti jadi volume dalam satuan SMP per jam. Setelah itu untuk penentuan jam puncaknya, nah jam puncak itu banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik tertentu dari suatu ruas jalan selama 1 jam pada saat terjadi arus lalu lintas terbesar dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 hari. Nah, itu cara nanti kalian bisa langsung ambil aja. Kan tadi udah di total seperti ini per sesinya. Kalian lihat mana yang paling besar itu akan menjadi jam puncak. Seperti ini. Kemudian penghitungan PHF atau Peak Hour Factor.
Nah, PHF itu faktor yang digunakan untuk konversi pengamatan volume lalu lintas selama 1 jam yang dipecah menjadi 15 menit berurutan. Nah, kalau kalian kan per 5 menit. Nah, jadi nanti PHF-nya per 5 menit. Itu caranya volume jam tersibuk tadi dibagi dengan volume jam tersibuk yang per 5 menitan. Jadi setelah kalian ubah SMP per jam, nah ini juga kalian ubah SMP per 15 menitnya dengan dikali faktor tadi, faktor EMP. Nah, itu kalian dibagi volume jam tersibuk yang SMP per jam dibagi dengan volume jam tersibuk SMP per 15 menit. Nah, kalau ruas kalian kan 5 menit, berarti SMP per 5 menit. Nah, ini cara seperti ini, contoh perhitungan seperti ini. Nah, dikali 4 tuh karena datanya kan ada 4. Atau berarti kan 15 menit, berarti 1 jam itu ada 4 sesi gitu. Nah, ini contoh tabel PHF-nya. Kemudian untuk flow rate dan flow rate tertinggi, flow rate itu tingkat lalu lintas kendaraan ekuivalen yang melewati suatu titik pada suatu ruas jalan dalam satu waktu kurang dari 1 jam. Nah, rumus flow rate itu volume 15 menitan dibagi dengan PHF. Nah, kalau kalian nanti sesuaikan aja, 5 menit berarti volume 5 menit dibagi dengan PHF. Seperti ini. Nah, sedangkan untuk flow rate tertinggi diambil dari nilai flow rate terbesar dari semua sesi. Nah, nantinya akan jadi seperti ini tabelnya. Ini contoh tabelnya. Kemudian ada distribusi pergerakan. Nah, distribusi pergerakan itu merupakan perhitungan persentase jumlah kendaraan tertinggi yang lewat di salah satu arah dengan total volume kendaraan tertinggi arah kiri dan kanan. Nah, contoh perhitungannya kayak gini. Ini tuh untuk arah pergi, ini dicari flow rate tertingginya. Nah, ini kan berarti 540. Kita masukkan flow rate maksimumnya 540 ini. Kemudian kita lihat flow rate 2 arah jam maksimum. Nah, ini kan 540, berarti flow rate 2 arahnya kan berarti ini. Terus itu dibagi flow rate maksimum dibagi total flow rate 2 arah jam maksimum, kemudian dikali 100 akan diperoleh distribusi pergerakan dalam persen. Kemudian arah pulang juga gitu, maksimum ini, kemudian total 2 arahnya tuh ini, lalu dikali 100. Nah, nanti contoh tabelnya seperti ini. Kemudian untuk perhitungan analisis data kerapatan lalu lintas atau density. Nah, density itu biasa dikenal dengan kemacetan atau kayak kerapatan kendaraan kalian di jalan nanti. Nah, cara menentukan density itu flow rate dibagi dengan SMS. Nah, ini contoh tabelnya. Flow rate dibagi dengan SMS yang ada di sini. Nah, untuk pemodelan hubungan SMS, flow rate, dan density menggunakan metode Green-Shield, itu contoh perhitungannya seperti ini. Nah, untuk density itu X dan SMS Y, sehingga rumus histogram kecepatan dan kecepatan 85% itu didapatkan sebagai berikut. Ini X kuadrat, XY, kemudian ini contoh perhitungannya. Kemudian jumlah datanya itu 12, lalu rumus persamaan A-nya seperti ini. Kemudian rumus persamaan B-nya seperti ini. Sehingga model hubungan SMS dan density sebagai berikut. Kemudian menentukan nilai DJ dengan S sebagai 0. Seperti ini. Nanti ditemukan DJ-nya itu seperti ini. Selanjutnya menentukan nilai SF dengan D sebagai 0. Nah, seperti ini perhitungannya. Nah, ini nanti ketemu SF-nya segini. Terus selanjutnya menentukan nilai DCR-nya dengan DQ per DD sama dengan 0. Nah, nantinya persamaan S itu dimasukkan dalam
persamaan Q sama dengan D kali S. Kemudian turunkan nilai Q terhadap D. Lalu ini dq per dd-nya substitusi menjadi 0, kemudian ketemu dcr-nya. Nah, selanjutnya menentukan nilai SCR itu dengan dq per ds sama dengan 0 dengan perhitungan berikut. Nah, ini substitusi nilai D dalam persamaan Q sama dengan D kali S. Nah, persamaan ini tadi disubstitusi menjadi seperti ini. Terus dq per ds-nya itu sama dengan 0, lalu ketemu SCR-nya. Kemudian untuk menentukan nilai Qmax itu DCR dan SCR. Q sama dengan D kali S-nya, nanti ketemu Qmax-nya segini. Nah, untuk perhitungan di Excel-nya, ini kalian ambil data, flow rate, SMS, dan density. Selanjutnya, kalian bisa hitung untuk X kuadratnya yaitu density kuadrat, lalu untuk XY itu density kali SMS, kemudian dijumlahkan semuanya. Lalu untuk N itu kan banyak data, berarti ada 8. Kemudian untuk yang sebentar, ini kita cari yang ada perhitungannya. Nah, untuk yang A itu memakai persamaan tadi. Nah, kita masukkan di rumus Excel. Kemudian yang B. Lalu untuk persamaan SD-nya bisa menggunakan rumus seperti ini di Excel. Pakai concatenate. Lalu kita buat persamaan dari grafisnya. Kemudian kita cari DJ-nya untuk model hubungan SMS dan D. Cari DJ-nya itu dari rumus absolut untuk A dibagi B. Kemudian yang dicari itu absolut A dibagi 2 kali B. Nah, untuk persamaan SD-nya itu seperti tadi. Kemudian, untuk model hubungan SMS dan D-nya itu kita buat tabel terlebih dahulu seperti ini. Kemudian nantinya akan dimasukkan ke grafik seperti ini. Nah, ini kalian masukkan nilai untuk yang 0, lalu DCR-nya, kemudian DJ-nya. Nah, di sini untuk yang baris pertama itu 0, baris kedua itu DCR dibagi dengan 6. 6 itu jumlah data yang ada di sini. Kemudian untuk yang baris ketiga, baris kedua ditambah baris kedua. Lalu untuk baris keempat, baris ketiga itu ditambah dengan baris kedua. Kemudian untuk yang baris kelima itu baris keempat ditambah baris kedua. Kemudian yang terakhir juga gitu. Lalu untuk yang setelah DCR itu juga seperti yang tadi, baris yang di atasnya ini ditambah dengan baris kedua sampai sebelum DJ. Nah, kalau DJ kita masukkan nilai DJ-nya. Kemudian untuk SMS-nya itu A ditambah B dikali density-nya. Nah, ini kita lakukan semuanya di sini. Lalu masukkan ke grafik untuk hubungan SMS dan density. Nanti jadinya seperti ini. Kemudian untuk hubungan flow rate dan density itu kita ambil data density yang tadi. Kemudian untuk flow rate-nya itu rumusnya A dikali density ditambah B dikali density kuadrat. Kemudian kita masukkan grafiknya seperti ini. Lalu untuk hubungan flow rate dan SMS itu masukkan data flow rate dan data SMS tadi. Masukkan data flow rate aja. Kemudian untuk SMS itu kan flow rate dibagi density. Nah, ini sebenarnya kalian bisa saja langsung masukkan data yang sebelah sini, yang tadi hasil dari hubungan SMS dan D, karena ini sama saja. Kemudian masukkan ke grafik seperti ini. Nah, lalu kalian buat grafik hubungan antara ketiganya, yaitu SMS, flow rate, dan density. Kemudian kalian tarik
kalian paskan ini maksimum-maksimumnya, terus cari perpotongan-perpotongannya, ini disesuaikan semua. Kan berarti di sini. Nah, nanti pokoknya hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini berarti klimaksnya di sini, terus di sini, gitu. Terus, selanjutnya itu menghitung kapasitas dan kinerja lalu lintas pada ruas. Nah, untuk kapasitas ini kalian menghitung volume jam perencanaan, itu boleh diambil dari nilai flow rate atau volume maksimum yang terjadi dalam 2 jam. Kemudian ada perhitungan kapasitas ruas, kecepatan arus bebas, dan derajat kejenuhan dan kecepatan dan waktu tempuh sesuai dengan acuan PKJI. Nah, untuk jam perencanaan itu boleh diambil dari nilai flow rate atau maksimum. Nah, ini aku pakainya volume maksimum. Nah, kalau menurut PKJI, VJP atau volume jam perencanaan itu dalam satuan SMP per jam, dengan mengalihkan volume dalam satuan kendaraan per jam dengan EMP. Nah, ini tuh harusnya yang dihitung yang SMP per jamnya. Jadi ini kalian bisa ambil volume yang hasil dari perkalian KMP tadi, yang SMP per jam. Kemudian setelah itu, kalian pilih yang paling maksimum untuk yang menuju tuh yang mana SMP-nya. Misal ini yang menuju kan berarti yang 1175. Nah, ini kan dari semua jam ini yang paling besar yang ini. Jadi kita masukkan ke sini. Lalu menjauhi juga begitu, terus yang lainnya juga begitu. Itu dari maksimum, volume maksimumnya. Nah, kemudian untuk kapasitas ruas, kecepatan arus bebas, dan derajat kejenuhan, yang pertama-tama kita menganalisis terlebih dahulu hambatannya. Nah, untuk hambatan sesuai PKJI, itu nantinya akan ada pembobotan hambatan samping, seperti ini. Nah, setelah kalian mendapatkan data hambatan dari survei tadi, setelah itu kalian rekapitulasi dan dikalikan dengan faktor pembobotnya. Nah, ini contoh perhitungannya. Nah, ini kan data kalian tadi, data hambatan. Terus kita masukkan di sini, tabel seperti ini. Ini ada faktor bobotnya, terus ini frekuensi kejadiannya tuh total hambatan kalian tadi, ini telah dihitung. Kemudian nanti frekuensi berbobotnya itu hasil dari hambatan yang dihitung tadi dikalikan dengan faktor bobot. Faktor bobot itu di PKJI ada. Nah, setelah diperoleh frekuensi berbobotnya, itu kalian klasifikasi di PKJI untuk kelas hambatan sampingnya. Ini untuk kurang dari 100 itu berarti sangat rendah. Kemudian ciri-ciri khususnya daerah permukiman. Terus nanti jadinya akan seperti ini. Kalian beri keterangan kondisi khususnya dan kelas hambatan sampingnya. Nah, ini kan tadi dari frekuensi berbobot yang total. Lalu untuk perhitungan kapasitas ruas, nah kalian bisa lihat di PKJI untuk persamaan kapasitasnya, itu ada kapasitas dasar dikali dengan FCLJ itu faktor koreksi akibat perbedaan lebar lajur atau jalur. Kemudian FCPA itu untuk akibat pemisahan arah lalu lintas. Lalu FCHS akibat kondisi kelas hambatan samping. Untuk FCUK itu ukuran kota. Nah, untuk kapasitas dasarnya itu tergantung tipe jalan kalian yang mana. Nah, jadi di PKJ itu nanti kalian bisa lihat jalan kalian tuh yang perkotaan atau yang luar kota. Di PKJ itu dibagi beberapa jalan. Ini ada yang jalan bebas hambatan, kemudian jalan luar kota, sama jalan perkotaan. Nah, nanti tuh kalian klasifikasi tuh jalan kalian yang mana. Misal jalan perkotaan. Jalan perkotaan berarti kapasitas. Nah, ini kalian bisa lihat kapasitasnya. Ini tipe jalan kalian itu 2/2 TT atau 4/2 TT atau 4/2 T.
Seperti itu. 2/2 tadi kan berarti 2/2 tak terbagi, berarti tidak ada median kan. 2 lajur nggak ada median gitu. Kalau 4/2 itu kan berarti 4 lajur, 2 jalur terbagi dengan median. Seperti itu. Nah, ini nanti misal 2/2 TT, berarti pakainya kapasitas dasarnya 2.800. Kemudian untuk FCLC-nya, akibat perbedaan lebar lajur, nanti kalian di survei itu harus mengukur lebar lajurnya, lebar lajur dari ruas jalan kalian. Nah, ini bisa dilihat lagi tipe jalannya apa, kemudian lebar lajurnya berapa, nanti ketemu FCLC-nya. Lalu untuk faktor lain itu ada akibat pemisah arah, faktor kapasitas PA itu biasanya pakai yang 50-50. Jadi FCPA-nya itu 1 biasanya. Kemudian untuk FCHS atau hambatan samping, itu kan udah ditentukan kelas hambatan sampingnya apa. Nah, itu diidentifikasi lagi melalui lebar bahu efektif dan jalan bergerak. Nah, untuk jalan dengan bahu itu 0,5, 1, 1,5, sama 2. Ini kalian bisa tentukan. Misal lebarnya 1, terus nanti HS-nya sangat rendah, berarti nanti 0,98. Terus yang FCHS juga begitu, tapi pakainya itu lebar kerbnya. Kemudian untuk FCUK itu ukuran kota. Nah, ini misal di Semarang itu kan kota besar. Nah, itu ukuran kotanya 1-3. Nanti FCUK-nya itu berarti ini 1. Lalu setelah diperoleh semua tadi faktor-faktornya, kalian bisa memperoleh kapasitasnya menggunakan persamaan yang ada di PKCI tadi. Nah, seperti ini. Ini dikalikan semuanya. Kemudian untuk perhitungan kecepatan arus bebas itu menggunakan persamaan ini. Nah, kalian nanti akan menentukan VBD-nya terlebih dahulu, kemudian VBL, lalu FVBHS sama FVBUK. Nah, untuk VBD-nya itu sesuai tipe jalan kalian. Kemudian nanti bisa dilihat untuk MP-nya berapa, KS-nya berapa, SM-nya berapa, terus untuk yang rata-rata semua kendaraan berapa. Nah, misal di sini, nah ini kan VBD itu yang ini ya. Nah, ini harusnya VBD. Nah, ini dari hasil klasifikasi tadi, misal jalan 2/2 TT itu KS 40, SM 40, MP 44. Nah, untuk semua jenis kendaraan kan tadi, untuk semua rata-rata semua kendaraan itu 42. Seperti itu, kemudian dicari lagi VBL-nya itu sesuai dengan tipe jalan dan akibat lebar lajur atau jalur efektif. Nah, setelah kalian mengukur tadi geometri yang lajur, kalian bisa tentukan nih VBL-nya berapa. Kemudian untuk FVBHS itu seperti yang tadi, yang kelas hambatan samping. Ini dari lebar bahu efektifnya berapa, nanti diidentifikasi FVBHS-nya berapa. Lalu untuk, ini kan ada yang bahu sama kerb. Kemudian ada FVBUK itu ukuran kota kayak yang tadi. Misal ini FVBUK-nya 1. Terus kalian hitung kecepatan arus bebasnya di setiap jenis kendaraan dan seluruh jenis kendaraan. Seperti ini nanti hasilnya. Kemudian kita menghitung derajat kejenuhan, kecepatan dalam waktu tempuh. Nah, untuk derajat kejenuhan itu adalah ukuran utama yang digunakan untuk menentukan tingkat kinerja segmen jalan. Nah, untuk nilai DC ini menunjukkan kualitas kinerja lalu lintas dan bervariasi antara 0 sampai dengan 1. Nah, biasanya kalau
0 itu jalannya tuh akan lenggang, kondisi arusnya lenggang, kayak mendekati 0 tuh semakin lenggang, tapi ketika mendekati 1 berarti semakin rapat. Nah, merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023, rasio volume terhadap kapasitas itu tidak lebih dari 0,85. Jadi, apabila nilai DJ kurang 85%, maka kapasitas jalan dinilai masih efektif. Kemudian, untuk yang lebih dari 85%, maka kapasitas jalan dinilai sudah tidak efektif. Dan perlu adanya pelebaran jalan. Nah, ini contoh perhitungannya seperti ini. Nah, ini kan berarti DJ itu volume dibagi dengan kapasitas. Nah, volume arus lantas ini tuh dari volume tertinggi, satuan SMP per jam. Berarti kalau Soeharto kan, ini kan Soeharto, berarti misal di sini. Nah, ini yang satuan SMP per jam. Untuk yang volume lalu lintas total 2 arah, ini di paling tinggi yang mana? Berarti yang ini. Kemudian dapat dicari DJ-nya berapa. Lalu untuk kecepatan VLV-nya atau kecepatan rata-rata MP-nya itu kan bisa cari menggunakan grafik DJ yang ini tadi. Nah, ini aku kasih tahu cara-cara step-stepnya. Jadi yang pertama itu kalian lihat dulu DJ-nya. DJ-nya itu 0,413, berarti di sekitar sini. Kemudian kita cari VBMP-nya itu dari VBD tadi, yang kecepatan arus bebas ini, yang VBD ini, tapi yang MP. VB itu kecepatan arus bebas ini, bukan yang VBD, tapi yang kecepatan arus bebas. Nah, itu dipilih yang MP, yang 43,12 ini. Nah, kemudian kita tarik garis yang ini, sejajar dengan garis biru ini, misal 43 di sini. Nah, kemudian perpotongan ini nanti ditarik garis, ke kiri. Nah, kira-kira di sini. Nah, terus kalian lihat ini ada di mana, berarti ini sekitar di 37. Nah, kemudian panjang segmennya itu kan berarti semisal 50 meter, berarti kalau jadi km 0,05. Kemudian untuk waktu tempuh, nah waktu tempuh itu panjang segmen dibagikan dengan kecepatan tempuh. Nah, jadi tadi yang VLV itu kecepatan tempuh. Setelah kalian ketemu kecepatan tempuh tadi, dihitung waktu tempuhnya. Caranya dengan kecepatan tempuh dibagi, panjang segmen dibagi kecepatan tempuh. Kemudian kalian konversi waktu tempuhnya menjadi detik. Setelah itu kita hasilnya kan seperti ini. Kemudian kita menghitung kapasitas dan kinerja lalu lintas pada simpang tak bersinyal. Nah, di sini diasumsikan bahwa lokasi simpang bersinyal berfungsi sebagai simpang tak bersinyal. Kemudian perhitungannya itu ada volume, kemudian volume per jam, volume jam puncak, kemudian volume jam perencanaan, lalu kapasitas simpang, durasi kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian. Nah, yang pertama itu rekapitulasi volume tiap jenis kendaraan, tiap pendekat per 15 menit. Nah, setelah kalian mengumpulkan data simpang tadi, volumenya itu dihitung. Nah, ini kalau kan tadi simpang kaki 3 kan.
Kalau kaki 3 kan berarti gini, gini, gini. Nah, berarti kan SM-nya itu hanya untuk lurus dan kiri. Kalau yang ditinjau yang arah sini, berarti kan lurus dan kiri. Kemudian untuk MP-nya juga lurus dan kiri. Nah, setelah itu kan udah ketemu data-datanya, terus kalian total kendaraan per 15 menit, kemudian kalian jadikan kendaraan per jam. Nah, untuk yang ini salah ya ini ya kendaraan per jamnya, karena harusnya itu seperti ini. Yang benar itu dijumlah tiap per jamnya seperti 16.00 sampai 17.00. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua itu 16.15 sampai 17.15. Lalu yang 1 jam yang ketiga itu berarti 16.30 sampai 17.30 dan seterusnya. Setelah itu, setelah dibuat per jamnya, ini kalian jumlahkan. Yang ini penjumlahan dari kendaraan 15 menit, ini juga dijadikan per jam. Kemudian kalian hitung, kalian cari volume jam puncaknya. Nah, di sini untuk SM diketahui volume jam puncak untuk Jalan Kompol Sukanto kan segini. Terus nanti misalnya yang Imam Suparto, ini PKI-nya diketahui jam puncaknya di sini. Nah, ini pokoknya nanti dipilih yang paling tinggi volumenya, terus dimasukkan ke dalam sini. Setelah itu, kalian bisa mengkonversi dari kendaraan per jam menjadi SMP per jam dengan mengkalikan faktor EMP-nya. Ini dari PKCI seperti ini untuk yang simpang. Berarti untuk Q total lebih dari 1.000 itu seperti ini. EMP-nya yang kurang dari 10 juga seperti ini. Kemudian kita jadikan SMP per jam dikalikan faktor. Setelah itu, kita hitung totalnya. QKB itu volume kendaraan bermotor. Sedangkan QKTB itu kendaraan tidak bermotor. Nah, di sini kita juga menghitung rasio beloknya atau RB. Rasio belok itu dari volume untuk yang belok per volume total. Contoh perhitungannya di sini. Nah, ini rasio belok yang belok kanan ini dibagi sama rasio total yang ada di jalan tersebut. Kemudian yang ini juga. Lalu yang belok kiri ini juga seperti itu, dan seterusnya. Nah, setelah diketahui rasio beloknya, kita juga menghitung rasio minor. RM itu rasio minor, itu sama dengan volume minor dibagi volume total. Nah, seperti ini. Ini kan jalan minornya di sini dibagi dengan total. Nah, untuk RKTB itu volume kendaraan tak bermotor dibagi dengan kendaraan bermotor. Nah, tapi di sini karena KTB ku 0, jadi RKTB-nya 0. Setelah itu, kita menghitung kapasitas simpangnya menggunakan rumus ini. Ada kapasitas dasar, FLP, lebar rata pendekat, kemudian faktor koreksi median, ukuran kota, hambatan samping, rasio arus belok kiri kanan, dan rasio arus jalan minor. Nah, pertama-tama kalian tentukan terlebih dahulu tipe simpang kalian yang mana. Nah, misal ini yang 3 kaki, ini yang 4 kaki. Nah, berarti ini penentuan tipe simpangnya. Jadi kalau 322 jumlah lengan 3, jumlah lajur minor 2, jumlah lajur mayor 2. Nah, jadi nanti kalian waktu sebelum melakukan survei kan juga mengumpulkan data pendukung dan data utamanya seperti ini. Nanti ditentukan jalan mayor yang mana, jalan minor yang mana untuk penentuan tipe simpangnya. Nah, nanti akan diperoleh CO-nya. Misal 322 berarti ini 2.700. Kemudian kita menghitung lebar rata-rata pendekat terlebih dahulu. Nah, lebar rata-rata pendekat itu rata-rata lebar pendekat dari setiap kaki simpangnya. Nah, misal ini di sini kan ada LC. LC itu berarti yang ada di sini.
lebar yang ada di sini, ini kan tadi ditarik garis ke sini, dari lurus ini, pokoknya akhir dari lengkungan ini, di sini, kemudian tarik lurus ke sana, lalu setelah itu ini kalian tandain, terus tarik ke sana 10 meter, terus dicari lebar ruas di sini berapa, nanti bakal menjadi LC. Kemudian karena punya aku itu simpang kaki 3, jadi untuk LA-nya itu nggak ada, jadi 0, terus LAC itu rata-rata dari LA dan LC. Nah, seperti ini, LAC itu rata-rata LA dan LC. Kemudian untuk yang LB kan berarti kayak tadi yang di sini. Ini tuh B-nya kan berarti yang ini aja. Kemudian LD-nya juga seperti itu. Nah, untuk LBD-nya itu rata-rata LB dan LD, kemudian LRB itu rata-rata LAC dan LBD. Nah, kemudian setelah menentukan lebar rata pendekatnya, itu kalian bisa lihat faktor koreksi lebar pendekat rata-ratanya. Misal tipe simpang 322 berarti pakai persamaannya ini, kemudian kalian substitusikan LRP-nya seperti ini. Lalu kapasitas simpang faktornya itu masih banyak. Ini ada FM, itu faktor koreksi median, kemudian FUK itu ukuran kota, lalu tipe lingkungan itu dari hambatan samping tadi, kelas hambatan samping, kemudian RKTB, FHS untuk nilai RKTB itu dari rasio kendaraan tak bermotor tadi. Nanti kan punya kita 0, jadi misal ini pemukiman rendah, terus ininya 0, berarti 0,98. Kemudian ada rasio arus belok kiri dan rasio arus belok kanan. Itu dari hasil rasio kita tadi, terus dimasukkan ke persamaan ini, terus nanti ketemu faktor belok kirinya. Untuk yang belok kanan juga seperti itu, dimasukkan ke persamaan ini. Nah, ini untuk tipe simpang 4, ini untuk tipe simpang 3. Kemudian terakhir itu ada faktor koreksi rasio arus dari jalan minor, itu FMI. Ini kalian lihat dulu tipe simpangnya yang mana, misal pakai 322, terus nanti kalian lihat tuh RMI-nya berapa yang tadi udah dihitungkan. Nah, tadi kan RMI-nya itu 0,175. Itu berarti ada di rentang 0,1 sampai 0,5. Berarti memakai persamaan ini. Nanti kalian hitung, nanti ketemu FMI-nya berapa. Kemudian ada derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian. Nah, untuk derajat kejenuhan ini, seperti yang luas tadi, itu derajat kejenuhan sama dengan volume lalu lintas dari semua lengan simpang dalam satuan SMP per jam dibagi kapasitas simpang. Nah, coba contoh perhitungannya seperti ini. Mana ya? Nah, ini DC-nya. Ini di totalnya dibagi kapasitasnya. Lalu untuk tundaan, nah tundaan ini terjadi karena dua hal, yaitu TLL atau tundaan lalu lintas dan TG atau tundaan geometri. Nah, jadi untuk menghitung tundaan nanti kalian jumlahkan TLL dan TG. Nah, untuk penentuan TLL itu tergantung DJ kalian. Nah, ini bisa masukkan ke persamaan ini sesuai DJ. Setelah itu terdapat juga TLL mayor. Nah, ini tergantung DJ juga. Kemudian ada TLL minor, ini juga tergantung. Kalau TLL minor itu langsung aja pakai persamaan ini. Kemudian untuk TG itu tergantung DJ kalian. Lalu untuk peluang antrian itu dinyatakan dalam rentang kemungkinan persen dan dapat ditentukan menggunakan persamaan seperti ini. Jadi nanti kita akan membuat dua persamaan untuk batas bawah dan batas atas. Nah, sebelumnya kan tadi yang tundaan itu
TLL-nya kan dari persamaan seperti ini. Kemudian mayornya juga, minor juga, terus yang tundaan semuanya itu berarti TLL ditambah TG. Nah, ini peluang antriannya, persamaannya. Nah, kemudian setelah diperoleh tadi peluang antriannya, itu sebenarnya perhitungannya menurutku udah selesai. Selanjutnya itu tinggal penyusunan laporan. Nah, di penyusunan laporan ini kalian akan memasukkan teori dan perhitungan karakteristik lalu lintas. Teori itu berarti kayak pengertian-pengertiannya, kemudian kayak rumus-rumusnya digunakan. Dan nanti kalian, saranku itu memasukkan teori, kemudian contoh perhitungan, lalu yang terakhir itu tabel hasil kalian tadi. Nah, kemudian apabila ada data-data yang tidak lazim, itu kan bisa masukkan penyebabnya. Nah, kemudian gambaran situasi dan kondisi lapangan, itu kan jangan lupa untuk mendokumentasi survei kalian dan mendokumentasi jalan kalian waktu survei. Kemudian kondisi serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Lalu ada peran setiap anggota dan peer review. Nah, jadi contoh laporannya tuh kayak gini. Ini ada cover, gambar pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Nah, ini nanti ada pendahuluan, desain surveinya, pelaksanaan survei. Lalu nanti ada rekapitulasi data mentah, ada data volume, terus nanti dihitung semuanya. Dan ini nanti kalian masukkan semuanya. Dari Excel itu dimasukkan. Nah, untuk teorinya tuh seperti ini, misal TMS dan SMS, kemudian masukkan rumusnya dipakai, lalu ada contoh perhitungannya, kemudian ada pembahasan di sini apabila terdapat data-data yang tidak lazim. Seperti ini contohnya. Atau terdapat penjelasan yang ingin disampaikan di situ. Nah, terus ini hasil dari perhitungan kalian tadi. Nah, setelah itu sepertinya cukup sampai di sini aja karena setelah penyusunan laporan tinggal asistensi kepada Hosbing. Nah, mungkin cukup di sini aja pembekalan RL dari aku. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat kesalahan kata-kata, aku mohon maaf banget. Kalian jika ingin bertanya bisa hubungi kontakku di sini. Bentar. Nah, kalian bisa hubungin kontakku. Oke, terima kasih. See you.